Hello Pisces, hai semua. Ini adalah pembacaan secara umum untuk hubungan romantik Anda, hubungan percintaan Anda dalam lingkungan 30 hari dan ke depan. Bila-bila masa Anda menonton reading ini adalah untuk tempo 30 hari dan ke depannya. Seperti biasa, pembacaannya umum, maka bukan semua yang terbacakan di sini menepati situasi Anda. Ceritanya juga boleh menjadi keterbalikan ya kepada energi pasangan Anda. Mungkin saya menyampaikannya sebagai cerita Anda, tapi ia lebih sesuai, lebih tepat untuk pasangan Anda, manakala cerita pasangan Anda lebih menepati situasi Anda. Jadi, letakkan diri Anda di mana berada di dalam reading ini. Oke, dan gunakan kebijaksanaan juga untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda, karena pasangan yang terbacakan bukan semestinya pasangan sekarang. Mungkin energi pasangan masa lalu juga yang terbacakannya. Oke. Jadi kita mulakannya. Mohon berikan saya yang menjelaskan situasi hubungan romantik Pisces untuk tempo 30 hari ke hadapan. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi, perkara yang tidak dijangkakan oleh Pisces, sama ada sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku dalam hubungannya. Terima kasih. Yang tersurat, yang tersirat dalam hubungan Pisces. Secara umumnya, apa yang mempengaruhi hubungan Pisces untuk tempo 30 hari ke depan ini? Perkara yang berkaitan dengan perasaan sendiri, perasaan Anda berdua. Kalau saya merasakan masih ada, kalau ini energi masa lalu yang terbacakan, maka masih ada rasa cinta, masih menyimpan perasaan yakin, percaya bahwa hubungan ini masih boleh diperbaiki, masih boleh diteruskan, masih boleh disambung. Tetapi kalau Anda berdua sekarang ini masih dalam hubungan yang masih dalam hubungan, sama ada hubungan itu baik ataupun tidak, sudah mungkin ada di antara Anda yang hubungannya kurang mesra saat ini, tetapi ada rasa percaya yang hubungan ini akan terus kekal lama, dan rasa cinta, rasa saling mencintai itu masih sangat kuat di dalam hubungan Anda berdua. Jadi, ya, setakat ini energinya sangat bagus. Ada di antara Anda yang Anda dengan pasangan sudah ada anak, suasana hubungan sangat, ataupun kadang-kadang bilakan ini muncul dalam reading, kan, anak ya, ini memberikan saya gambaran suasana hubungan yang mesra. Tidak terlalu banyak tekanan. Tidak ada yang menekan-nekan di dalam hubungan. Jadi suasananya sangat indah, sangat bahagia. Oke, jadi buat masa ini, secara umumnya, energinya sangat bagus, sangat baik. Saya mengesan energi Gemini dalam reading Anda, juga Libra. Oke, mari kita lihat faktor pribadi pasangan Anda, Gemini, yang mempengaruhi hubungan ini. Maaf, kenapa saya sebut Gemini? Ini adalah reading untuk Pisces. Karena itu dari awal tadi saya merasakan energi Gemini sangat besar di dalam reading Anda ya. Jadi sama ada Anda sendiri ada Gemini, sangat kuat Gemini dalam astrologi Anda, dalam zodiak Anda, ataupun Anda berhubung, ada hubungan dengan zodiak Gemini ya. Jadi kalau energi Gemini sangat besar di sini, mungkin ada pesanan buat Anda, ada cerita untuk Anda di reading Gemini. Oke, faktor pribadi pasangan Anda Pisces. Apakah faktor pribadi ataupun energi pribadi pasangan Pisces yang mempengaruhi hubungan ini? Energi pribadi Pisces yang mempengaruhi hubungan ini. Terima kasih. Oke, doakan mengalami perubahan, dan dia sedang ada perkara yang sedang dihadapinya. Dia coba untuk bersabar, dia coba untuk, ini lebih memberikan saya satu gambaran seseorang yang coba untuk berusaha. Dia sedang berusaha untuk menjadi seorang yang penyabar. Dia juga tabah, okay? Tabah untuk menghadapi perubahan yang sedang dialaminya. Jadi tema umum, faktor yang paling kuat di dalam diri pasangan Anda Pisces, dia sedang mengalami perubahan.
sama ada perubahan itu secara semula jadi ataupun dia tahu dia harus berubah, dia tahu dia harus menghadapi, menjalani perubahan ini, jadi dia coba untuk tabah. Dia memang berusaha bertabah untuk menghadapi apapun perubahan yang dialaminya. Dan sikapnya saat ini dia sangat berusaha untuk berpegang kepada komitmennya, cintanya terhadap Anda, Pisces. Oke. Perasaan sayang yang sangat kuat ya. Dan saya tidak heran kalau reading ini akan kurang mendapat sambutan karena biasanya apabila penonton hadir dalam satu-satu reading karena ada sesuatu yang ingin dicarinya, pencerahan, penjelasan yang dicarinya. Tetapi kalau Anda hadir di sini hanya sekadar untuk ingin mengetahui bagaimana sikap pasangan Anda, adakah ia boleh dipercayai, adakah hubungan ini hubungan yang tepat, hubungan yang boleh, yang ada masa depan, ya, saya nampak di situ ada hubungan yang ada masa depan karena pasangan Anda, energi pasangan Anda, dia sangat mencintai apapun kekurangan yang dia ada, yang dia rasakan tidak disenangi oleh Pisces, dia coba untuk mengubahnya. Oke, faktor pribadi Pisces yang mempengaruhi hubungan ini. Faktor pribadi Pisces yang mempengaruhi hubungan ini. Terima kasih. Faktor pribadi Pisces. Takut. Saya merasakan takut akan masa depan, takut kepada kegagalan. Begitu yang saya rasakan dalam energi Anda ya Pisces. Oke. Ya. Dan kadang-kadang ada juga rasa terfikir, ada juga terlintas di dalam diri Anda. Jadi ambil ini sebagai panduan seandainya memang ini yang berlaku ya, karena ada Pisces di sini yang ada kerisauan, kegelisahan di dalam dirinya. Seandainya hubungan ini tidak kekal lama, seandainya dia hanya diambil kesempatan ataupun hanya dipermainkan, dan seperti ada sedikit perbezaan ya antara Anda berdua. Saya merasakan kewujudan sama ada perbezaan agama, umur dan perbezaan usia dan juga status. Jadi salah seorang mungkin sudah pernah berkawin, ada anak. Salah seorang, jadi tidak pasti siapa. Karena ini energi umum. Karena di awal tadi wujudnya energi ada anak tadi. Jadi itu yang saya rasakan di sini. Bukan semestinya pasangan Anda, saya tidak merasakan pasangan Anda Pisces, pasangan Anda tidak dapat menerima kalau Anda yang punya anak. Tapi saya tidak merasakan yang dia tidak boleh terima. Cuma di dalam diri Anda itu Pisces, persoalan tentang anak di sini. Penerimaan orang lain, penerimaan pasangan Anda. Kalau pasangan Anda yang ada anak sebelum ini, saya rasa itu juga yang Anda pikirkan. Bagaimana Anda menjadi ibu atau bapak kepada anak tiri. Begitu energi yang saya rasa di sini. Tujuan hidup Anda, impian Anda, apa yang Anda ingin capai, itu juga menjadi faktor kepada situasi hubungan Anda untuk tempo 30 hari ke depan ini. Baik, mari kita lihat apa yang dipikirkan oleh pasangan Pisces dalam hubungan ini. Apa yang dipikirkan oleh pasangan Anda Pisces. Apa yang dia pikir tentang diri Anda, tentang hubungan ini. Apa yang ada di pikiran pasangan Pisces tentang hubungan Pisces, hubungannya dengan Pisces. Terlalu banyak ya, saya tidak akan ambil jika terlalu banyak. Oke, hubungannya dengan Pisces dan juga secara keseluruhannya apa yang dia pikirkan tentang hubungan ini. Besar energi tentang agama, pendapat agama. Ada pasangan Anda di sini yang merasakan kadang-kadang ada masanya hubungan ini nampak seolah-olah hanya satu pihak yang
benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjayakan hubungan ini, untuk menjaga keharmonian hubungan ini. Dan saya rasa walaupun dia berpikir seperti itu, dia tetap berusaha untuk menjaga keharmonian hubungan. Dia tetap berusaha untuk menjadi seorang yang boleh dipercayai dalam hubungan ini. Okay. Kadang-kadang dia merasakan, Pisces ada kalanya dia merasakan Anda seorang yang ada masanya lari daripada masalah, lari daripada situasi. Sentiasa ada dua perkara yang saya nampak ya. Anda seorang yang ada masanya lari daripada kenyataan hidup, lari daripada situasi, tidak berusaha, tidak nampak usaha untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, Anda selalu dikejar oleh perasaan takut kegagalan, takut gagal dalam hubungan. Sehingga ada masanya dia merasakan kegagalan, ketakutan terhadap kegagalan yang membuatkan Anda kadang-kadang menjauh, melarikan diri daripada hubungan. Jadi letak diri Anda di mana berada ya, karena bukan semua. Ada dua perkara di sini yang saya rasakan. Ada pasangan Pisces yang merasakan Anda suka lari daripada masalah, tidak menghadapi kenyataan, tidak menyelesaikan isu dalam hubungan. Yang kedua, sangat takut kepada kegagalan sehingga ke tahap agak mengongkong sehingga membuatkan terbatas pergerakannya begitu. Oke. Cuma yang bagusnya dalam energinya Pisces, kemanapun engkau pergi, kalau engkau lari pun dia akan kejar, dia akan mengejar engkau, karena cintanya terhadap Pisces sangat kuat. Dia sangat tulus mencintai Pisces dan dia benar-benar ingin membuktikan yang dia adalah pasangan yang boleh dipercayai, yang mampu membahagiakan Pisces. Oke, perasaan pasangan Pisces terhadap Pisces. Bagaimana perasaan pasangan Pisces terhadap Pisces? Dia ingin mencipta memori indah bersama dengan Anda, Pisces. Oke. Hatinya sangat kuat terhadap Anda. Ibaratnya seperti ini, setiap kali memandang Pisces, dia akan jatuh cinta. Jadi seolah-olahnya jatuh cinta setiap hari terhadap Pisces. Dia ingin mencipta memori indah bersama Pisces. Dalam pikirannya perkawinan, ataupun lebih kepada membawa hubungan ini ke level yang seterusnya. Kalau sememangnya sudah ada ikatan perkawinan, dia mau hubungan ini berterusan sehingga ke akhirnya. Tidak mau ada situasi pertengkaran sehingga memutuskan kemesraan hubungan. Jadi kalau sebelum ini Anda berdua sentiasa berada dalam situasi putus sambung, dia tidak mau hal seperti itu berlaku lagi. Jadi kalau ada situasi seperti itu, dia mau menamatkan suasana ataupun era putus sambung itu. Oke, dia mau hubungan ini kekal, maju ke depan. Dia mau membawa hubungan ini ke fasa yang lebih indah, fasa yang lebih baik. Apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam pikiran Pisces tentang hubungan ini? Oke, ini adalah hubungan yang baik. Tapi dalam masa yang sama, walaupun Pisces sangat mencintai pasangan, tetapi Pisces tidak mau sehingga mengabaikan
mengabaikan perasaannya sendiri. Jadi Anda sentiasa dalam energi ini memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri. Karena itu saya rasakan, bila Anda memilih tindakan ataupun keputusan yang terbaik untuk diri sendiri, ada kalanya dia rasa, bila Anda memilih untuk fokus kepada diri sendiri, dia rasa Anda menjauhkan diri dan tidak menghadapi ataupun tidak menyelesaikan, tidak mencari jalan penyelesaian kepada isu tertentu. Nah, apa yang saya dapat rasakan dalam energi Anda, Pisces, setiap kali timbul isu, timbul masalah dalam hubungan, Anda tidak segera mencari jalan penyelesaian, tetapi Anda bertindak untuk menjauh dahulu, untuk bersendirian dahulu, tidak tergesa-gesa untuk mencari jalan penyelesaian, ataupun tidak tergesa-gesa untuk berbincang. Begitu yang saya rasa dalam energi Anda. Apa yang ada dalam pikiran Pisces tentang hubungan ini? Apa yang ada di pikiran Pisces? Dia adalah, bagi Anda dia memegang kunci hati Anda, cinta Anda untuk dia. Walaupun Anda menjauh, biar berapa jauh pun Anda daripada pasangan Anda, tetapi Anda tahu hati Anda adalah milik pasangan Anda. Okay. Perasaan Pisces terhadap pasangannya? Perasaan Pisces terhadap pasangannya. Anda memerlukan waktu. Oke, setiap kali ada persoalan, ada perselisihan paham, setiap kali ada salah paham dalam hubungan, Anda berharap agar dia memahami situasi Anda. Anda memerlukan waktu untuk bertenang, memerlukan waktu untuk sembuh daripada kekecewaan atau kelukaan kalau ada sesuatu yang dia lakukan yang membuatkan hati Pisces terluka. Ini mungkin bukan untuk semua Pisces, tetapi apa yang ada di pikiran Anda sekarang ini, sama ada Anda berada dalam persimpangan, sama ada mau meneruskan hubungan dengannya ataupun membuka pintu hati untuk kehadiran orang lain. Jadi saya rasa bukan semua, tetapi ada di antara Anda yang berada dalam energi itu. Saya mendengar tengok keadaan lah. Sama ada harus memperbaiki hubungan ini ataupun berpisah saja. Jadi saya merasakan agak terpisah energinya ya. Jadi ini adalah kumpulan Pisces yang berbeza. Ada Pisces yang masih kuat mencintai pasangannya, tapi ada Pisces yang sudah berada di persimpangan. Sudah di persimpangan dilema, sama ada meneruskan hubungan dengan pasangan ini ataupun bertemu dengan orang baru, menerima orang baru dalam hidupnya. Oke, apa yang diharapkan oleh pasangan Anda, Pisces? Apa yang diharapkan oleh pasangan Pisces dalam hubungan ini? Apa yang diharapkan oleh pasangan Pisces dalam hubungan ini? Apa yang diharapkan oleh pasangan Pisces dalam hubungan ini? Apa yang dia mahu? Hubungan yang baik, hubungan yang mesra. Kalau terpisah, dia ingin kembali menyambung hubungan ini, kembali ada hubungan yang baik, yang mesra seperti dulu. Masa depan hubungan ini. Mari kita lihat bagaimana masa depan hubungan ini. Bagaimana situasi, bagaimana masa depan hubungan ini.
Kalau hubungan Anda masih baik dengan pasangan, yang dia harapkan agar hubungan ini terus kekal mesra. Oke. Wujud orang ketiga pada masa akan datang. Jadi, bila saya katakan wujudnya orang ketiga dalam hubungan ini pada masa akan datang, bukan semestinya saingan Anda, kekasih baru, pasangan Anda, tetapi mungkin juga orang ketiga itu career-nya, keluarganya. Jadi harus bersedia untuk menjadi orang yang tabah dan memahami pada masa akan datang, karena ya pasti akan ada cabaran dalam hubungan ini, cabaran kehadiran orang ketiga atau perkara ketiga dalam hubungan. Oke, apa yang dia isi hati pasangan Pisces. Isi hati pasangan Pisces yang tidak dapat diluahkan dengan kata-kata. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ada di dalam hati pasangan Pisces yang ingin disampaikan sebenarnya kepada Pisces tapi tidak dapat diluahkan dengan kata-kata? Wow, engkau sudah berpunya. Saya mendapat soalan ya. Ini bukan statement, bukan pernyataan, tetapi lebih kepada persoalannya. Engkau sudah berpunya. Dan kalau ini energi masa lalu yang terbacakan, ya, ini dalam bentuk pernyataan. Engkau sudah berpunya. Walaupun dia masih menyimpan perasaan terhadap Anda Pisces, tetapi dia tahu di mana dia berada. Dia tahu dia harus membataskan hubungan dengan Pisces, karena Pisces, engkau sudah berpunya dan dia juga sudah berpunya. Aku ada dia, hati ini sudah dimiliki, walaupun saat ini aku ada tapi seolah tidak wujud di matamu. Jadi ini ada dua ya yang saya dapat. Ini ditujukan kepada Pisces dan ditujukan kepada pasangannya sekarang. Oke, jadi ini message yang saya ada untuk Anda Pisces. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Di bawah deck saya terpanggil untuk membacakan untuk Anda. Seandainya dia milikku, maksudnya dia itu Anda ya Pisces. Seandainya dia milikku, satukan kami dalam ikatan cinta yang tulus. Oke, jadi saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidup Anda. Mari kita sama-sama katakan yang baik-baik, pikir yang baik-baik, katakan yang baik-baik tentang diri sendiri dan orang lain. Semoga yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidup kita semua. Semoga menemui kebahagiaan Anda. Kita semua menemui kebahagiaan kita. Hingga jumpa lagi. Bye.